Oke, jadi bagaimana cara untuk mengerjakannya? Kalau kita perhatikan gambar ini, mungkin kita bisa menambahkan satu titik di sini. Nanti mungkin bisa membantu dalam pekerjaan kita ya. Kemudian kita tuliskan informasi-informasi yang diketahui. Yang pertama adalah O1S yaitu 4 cm di sini posisinya. Kemudian ada O2Ki yaitu sama dengan akar 3 cm. Di sini posisinya. Nah, coba kita perhatikan kalau O2Ki ini ternyata adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, sementara itu O2R juga jari-jari lingkaran yang kecil. Jadi kalau ada informasi tambahan yang diketahui bisa kita tuliskan sehingga nanti panjangnya sama, akar 3. Nah, coba kita lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah QR. Nah, diketahui sisi sini, diketahui sisi sini, kemungkinan nanti untuk mencari QR kita bisa menggunakan aturan kosinus. Tapi kita harus tahu dulu nanti berapa besar sudut QO2R. Nah, aturan kosinus itu dapat kita pakai saat dua sisi dan sudut apitnya diketahui, maka kita bisa mencari untuk sisi yang lain. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi apa yang diketahui pada soal, yaitu TP-nya 4 cm. Sekarang coba perhatikan, ada yang unik lagi di sini ya. Nah, yaitu panjang O1T, di mana ini merupakan suatu jari-jari lingkaran yang besar. Nanti otomatis akan sama dengan panjang O1S, yaitu 4 cm. Nah, ingat fokus kita di sini. Di sini tadi kita sudah diketahui panjang sisinya, kita mau cari sudut ini. Nah, untuk mencari sudut ini, kita nanti bisa mencari sudut ini ya. Nah, memanfaatkan sudut ini karena ini nanti sudut pusat dan ini nanti adalah sudut keliling di sini. Nah, untuk mencari sudut di sini, maka kita harus tahu besar sudut di sini, besar sudut SPU. Nah, nanti besar sudut SPU bisa dicari dengan 2 kali dari sudut SPO1. Nah, sekarang kita lihat dari informasi yang sudah ada ini. Kita perhatikan segitiga siku-siku PSO1 di mana siku-siku di S ya. Nah, nanti kita bisa mencari sudut SPO1-nya ini. Nah, mari kita ambil dulu segitiganya. Nah, kita perhatikan dari informasi soal, ternyata sudut P ini, ya, sisi yang diketahui adalah sisi di hadapannya dan sisi miringnya. Nah, nanti kita bisa mengetahui sudutnya itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri untuk sinus ya. Nah, di mana sinus itu adalah depan per miring. Oke, langsung kita cari aja sin sudut O1PS. Di mana depannya adalah SO1 dan miringnya adalah PO1. Nah, SO1 sendiri berapa? Yaitu 4. Dan PO1 berapa? Yaitu 8. Nah, kalau 4/8 bisa disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian kita bisa mencari sudut O1PS. Kok bisa? Nah, karena tadi sinus berapa sih yang nilainya setengah? Yaitu 30 derajat. Sehingga besar sudut O1PS yaitu 30 derajat. Kemudian kita akan mencari besar sudut QPR. Nah, bagaimana cara untuk mencari besar sudut QPR? Sudut QPR nanti akan sama dengan sudut SPU. Karena apa? Karena kedua sudut tersebut saling bertolak belakang. Nah, sementara itu kita sudah tahu nih besar sudut SPO1. Nah, maka gampang banget nih kalau kita mau mencari besar sudut SPU. Nah, yaitu 2 kali dari sudut O1PS. Nah, O1PS sendiri berapa? Yaitu 30 derajat. Sehingga sudut SPU adalah 60 derajat. Otomatis nanti QPR juga 60 derajat. Nah, perhatikan bahwa QPR dan QO2R itu adalah dua sudut yang saling berhubungan, yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Ingat konsep sudut pusat dan sudut keliling, di mana sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Di sini yang menjadi sudut keliling adalah sudut QPR ya. Nah, sehingga kalau mau mencari sudut pusatnya atau QO2R-nya nanti sama dengan 2 kali sudut QPR. QPR tadi berapa? 60 derajat. Berarti sudut QO2R-nya adalah 120 derajat. Nah, kalau kita sudah tahu nih sisi sudut sisi, nah nanti kita bisa menggunakan aturan kosinus untuk mencari panjang QR. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. QR kuadrat sama dengan O2Q kuadrat tambah O2R kuadrat dikurangi 2 O2Q dikali O2R kali cos sudut QO2R. Panjang banget ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kalian tahu konsepnya ya nggak terlalu sulit gitu ya. Kita masukin aja angka-angkanya, di mana O2Q-nya adalah akar 3, O2R-nya adalah akar 3,
Nah, ini juga akar 3, ini akar 3. Dan sudutnya tadi berapa? Sudut di sini tadi adalah 120 derajat. Nah, tinggal kita kuadratkan. Kalau akar 3 dikuadratkan 3. Ini juga 3. Akar 3 kali akar 3 yaitu 3 ya. Cos 120 derajat adalah negatif setengah. Nah, ini kalau dikalikan dengan negatif setengah, negatif 2 dikali negatif setengah adalah positif 1. Positif 1 kali 3 adalah 3. Sehingga 3 tambah 3 tambah 3 yaitu 9. Sehingga panjang QR-nya ya udah akar dari 9. Sebenarnya jawabannya adalah plus minus 3 ya. Tapi karena jarak, nggak mungkin dong namanya jarak itu minus. Jadi yang kita pilih nanti adalah yang positif 3. Sehingga berdasarkan pilihan jawaban yang tepat adalah yang D.